Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbandingan kurikulum dari Finlandia dan juga Indonesia. Kemudian dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu ada saya sendiri selaku pemateri dan juga moderator, kemudian ada Alvina Salsabila, kemudian ada Vanis Apriliani, Andining Dewi, dan juga Sinta Kusuma Wardani sebagai pemateri. Kemudian untuk pokok bahasan dari pembahasan kali ini ialah yang pertama tujuan pendidikan, kedua jenjang pendidikan, ketiga sistem pendidikan, keempat kurikulum IPA, kelima sistem penilaian, dan yang terakhir atau yang keenam ialah kualifikasi guru. Untuk tujuan pendidikan, saya serahkan kepada Alvina Salsabila untuk menyampaikan materi. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan di Finlandia. Nah, di Finlandia sendiri ini memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan high level education for all. Di mana tujuan tersebut ini mengupayakan untuk seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan serta keahlian yang dimilikinya. Finlandia juga membangun sistem pendidikan dengan karakter yang dilaksanakan secara konsisten, yakni yang pertama yaitu ada free education, yang kedua free school meals, dan yang ketiga itu ada special needs education, yang berpegang teguh pada prinsip inklusivitas, di mana pendidikan dasar di Finlandia ini dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan seluruh warganya dan dapat menikmati pendidikan terlepas dari faktor gender, strata, latar belakang, etnis, maupun golongan. Jadi fokus utama di Finlandia sendiri ini untuk pemerataan pendidikan guna menunjang tingkat kompetensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional berdasarkan inovasi. Next. Sedangkan mengenai tujuan pendidikan di Indonesia sendiri, di dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang jenjang pendidikan. Di mana jenjang pendidikan di Finlandia itu yang pertama pendidikan prasekolah. Nah, di dalam pendidikan prasekolah ini yaitu tentang pendidikan PAUD atau pendidikan usia dini yang dimulai dari 0 sampai 5 tahun, serta ada juga pendidikan pradasar yaitu pada umur 6 tahun yang bersifat wajib, dan biasanya itu kalau di Indonesia sendiri itu disebut dengan taman kanak-kanak. Untuk seluruh fasilitasnya itu seperti buku, makanan harian, dan transportasi bagi murid yang jauh lokasinya dari sekolah itu ditanggung oleh pemerintah. Untuk yang selanjutnya itu mengenai pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar di Finlandia sendiri adalah fase pendidikan yang wajib, yaitu 9 tahun bagi anak berusia 7-16 tahun. Di pendidikan dasar sendiri ini tidak ada penggolongan kelas maupun penjurusan selama tahap ini. Nah, di 6 tahun pertama, setiap guru kelas juga akan mengajar hampir semua mata pelajaran. Baru di 3 tahun terakhir terdapat guru khusus untuk
beberapa mata pelajaran yang diberikan. Dan di sini juga tidak ada ujian nasional tingkat pendidikan dasar. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas. Nah, pendidikan menengah atas ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Nah, untuk fasilitasnya sendiri itu digratiskan oleh pemerintah, namun murid mungkin harus membeli buku sekolahnya sendiri-sendiri. Nah, untuk proses penerimaan di pendidikan menengah atas ini bergantung pada hasil evaluasi siswa selama tingkat pendidikan dasar serta beberapa nilai yang tercantum di sertifikat kelulusan pendidikan dasar. Untuk lulusan pendidikan dasar yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi, biasanya juga melihat pengalaman kerja dan faktor pendukung lainnya seperti ada pula hasil ujian masuk dan tes bakat. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan vokasi. Nah, pada pendidikan ini itu terdiri dari 8 bidang yang memberikan lebih dari 50 sertifikat vokasi. Pendidikan vokasi ini juga terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup di mana terdapat penempatan kerja selama kurang lebih itu 1,5 tahun. Nah, untuk kerangka kualifikasi pendidikan vokasi di Finlandia ini berdasarkan pada kerangka yang telah ada sejak awal tahun 1990-an, di mana bergantung pada banyaknya kerjasama dari pihak industri. Selain itu, rencana pembelajaran ini juga bersifat unik, di mana setiap siswa memiliki rencana pembelajarannya masing-masing yang terdiri dari modul wajib dan modul pilihan. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat evaluasi utama dari para siswa pendidikan, yaitu berupa keterampilan praktek vokasi mereka. Next. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Di Finlandia sendiri ini, untuk jenisnya terdapat universitas umum dan universitas ilmu terapan. Pada universitas umum di Finlandia itu lebih mengedepankan pada riset dan instruksi ilmiah, sedangkan pada ilmu terapannya sendiri itu memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Biasanya calon mahasiswa universitas dinilai berdasarkan nilai ujian matrikulasi nasionalnya dan hasil ujian masuk di industri pendidikan tinggi terkait. Nah, ada pula di universitas ini mendapatkan pendanaan dari pemerintah, tetapi juga diharapkan untuk mengumpulkan dananya sendiri. Next. Sedangkan pada jenjang pendidikan di Indonesia, yaitu terdapat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di mana pendidikan dasar di Indonesia ini juga umumnya 9 tahun dan diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau sederajat. Next. Untuk pendidikan menengah sendiri, itu lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah utama dan pendidikan menengah kejuruan. Hampir sama seperti di Finlandia, namun pendidikan menengah di Indonesia ini berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, ada madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Jadi di Indonesia ini lebih beragam untuk pendidikan menengah atasnya. Next. Selanjutnya itu pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi ini adalah lanjutan dari pendidikan menengah, di mana untuk menjadi mahasiswa atau anggota dari pendidikan tinggi ini harus memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Nah, di pendidikan tinggi ini itu diselenggarakan bukan lagi di sekolah, melainkan di perguruan tinggi, di mana untuk mencakup berbagai macam program pendidikan, yaitu dari diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Next.
Baik, terima kasih untuk Saudari Alvina. Untuk sistem pendidikan, yaitu subbab yang ketiga, saya persilakan kepada Saudari Andining Dewi. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Next. Yang pertama ada sistem pendidikan Finlandia. Nah, ada beberapa hal yang membuat Finlandia ini maju dalam pengembangan pendidikan, terutama pada jenjang sekolah dasar, diantaranya itu adanya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, serta menyediakan pendidikan gratis untuk semua guru. Rata-rata pendidikan guru yang mengajar di sekolah dasar ini lulusan program magister pendidikan dan bahkan lulusan dokter pendidikan. Sistem pendidikan Finlandia ini berlandaskan pada kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan berbudaya sehingga dapat memberikan hasil yang sangat efektif dalam mengembangkan pendidikan yang baik. Finlandia ini sukses memberikan dukungan pada fasilitas pendidikan untuk semua warganya dan menjadi negara yang memberikan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Next. Sistem pendidikan di Finlandia ini memperoleh pencapaian yang tinggi dalam pemerataan pendidikan atau education for all, dan hasil literasi berada pada pencapaian yang luar biasa. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan itu di sekolah Finlandia itu dengan diberikannya subsidi sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sehingga setiap warga negara tanpa terkecuali dapat menikmati pendidikan gratis di sekolah Finlandia. Next. Untuk perkembangan sistem pendidikan di Finlandia ini menempati posisi sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan di balik kesuksesan perkembangan pendidikan di Finlandia ini ternyata menganut paham ajaran yang sama dari Ki Hajar Dewantara, yaitu lebih mengutamakan proses kegiatan pendidikan berpusat pada anak dan mengutamakan keseimbangan antara rasa, cipta, dan karsa dalam diri anak. Lain halnya di Indonesia ini, dalam penerapan konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara justru tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan karena adanya keselarasan antara lingkungan sekolah dan masyarakat atau disebut dengan tripusat pendidikan. Next. Kurikulum pendidikan dasar di Finlandia ini menekankan keterampilan anak pada aktivitas bermain dan belajar, serta pelaksanaan pembelajarannya itu mengutamakan proses yang dilakukan secara bertahap. Nah, pendidikan di Finlandia ini menganut nilai pendidikan liberal, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan rasionalitas mendukung program pendidikan termasuk penyelenggaraan pendidikan guru. Sehingga sistem pendidikan di Finlandia ini lebih menekankan learning community, yaitu adanya kolaborasi antara masyarakat, guru, dan siswa yang berperan dalam proses pendidikan. Nah, konsep learning community yang dianut Finlandia ini memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara atau tripusat pendidikan yang terdiri dari pendidikan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem pendidikan di Indonesia ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang tahun 45 dan Undang-Undang Pemerintah dalam Kebijakan Pendidikan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pada UU tahun 1945 Pasal 31, setelah diamandemenkan, terdapat topiknya seperti warga itu berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah itu wajib membiayainya. Kemudian pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian negara itu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan anak. Next.
sistem pendidikan di Indonesia itu telah melaksanakan kurikulum 2013 yang berformasi dalam mempertahankan karakteristik peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 itu membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi sumber daya manusia sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian baru-baru ini Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Makarim memberikan terobosan baru dalam mengatasi kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia yaitu melalui program Merdeka Belajar. Next. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum IPA yang akan saya sampaikan. Untuk kurikulum IPA di Finlandia, yaitu di Finlandia tidak ada mata pelajaran IPA terpadu. Yang ada adalah mata pelajaran pendidikan lingkungan alam, biologi, ilmu kimia, dan fisika. Untuk metode yang digunakan adalah guru membantu siswa dalam membangun pengetahuan ilmiah. Kemudian dari hasil proses pembangunan pemahaman baru ini, bisa terlihat dari aspek praktik ilmiah yang sudah terstruktur dalam pembelajaran lingkungan. Poin dari metode ini adalah mengajar dengan strategi dan teknik yang membantu pembelajar menjadi seorang yang aktif dan berpikir dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu pemahaman ilmiah secara mendalam yang dilakukan dengan mencerminkan karakteristik alam yang sesungguhnya sebagai pernyataan di dalam sains, nilai dari sains, dan pengetahuan tentang sains. Kemudian yang kedua ialah pembelajaran secara kompleks yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara kematangan biologis pembelajar dengan pengetahuan utama dan pengalaman serta kemampuan. Kemudian yang ketiga, konten alamiah dan ketertarikan siswa yang dapat dilakukan dengan mengaitkan sebuah fenomena ilmiah dengan ketertarikan siswa dan kehidupan pribadi dengan isu sosial. Next. Nah, kemudian ada kurikulum IPA di Indonesia. Untuk kurikulum IPA di Indonesia itu SD, SMP, IPA sendiri dibuat menjadi satu alias terpadu. Akan tetapi untuk jenjang SMA dibuat menjadi 3 yaitu kimia, fisika, dan biologi. Nah untuk SD kali ini karena sudah menggunakan kurikulum 2013 artinya dan juga sudah diperbarui. Nah untuk saat ini tuh IPA sudah masuk dalam mata pelajaran tematik seperti itu. Kemudian pada SMP, mata pelajaran IPA itu bisa 5 jam pelajaran dalam seminggu, sedangkan pada SMA tiap mata pelajaran IPA itu masing-masing 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk K13 sendiri dalam mata pelajaran IPA menggunakan pendekatan saintifik dengan dikembangkan pendekatan saintifik yaitu observing, measuring, questioning, experiment, and communicating, dan keterampilan proses sains lainnya. Kegiatan yang berbasis saintifik inilah yang harus dimunculkan baik ketika menyusun RPP, LKPD, maupun ketika pelaksanaan pembelajaran IPA. Baik, kemudian yang kelima ada sistem penilaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Vanis Apriliani. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada sistem penilaian. Untuk perbandingan dari sistem penilaian di Finlandia dengan Indonesia, yang pertama ada di Finlandia, yaitu pada jenjang pendidikan dasar, sistem penilaian ulangannya itu menggunakan sistem pilihan ganda atau menggunakan huruf A, B, dan C. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran kecuali matematika. Kemudian pada kelas 4 hingga kelas 6 dilakukan tes IQ yang digunakan untuk melihat kemampuan dasar siswa. Nah, hasil tes IQ tadi ini digunakan untuk sebagai bahan acuan dalam memberikan perhatian lebih kepada siswanya, terutama bagi siswa yang mempunyai kemampuan di bawah normal. Kemudian, pada tingkat SMP dan SMA, sama-sama ada 2 kali ulangan, yaitu mid test dan final test. Akan tetapi tidak bersifat wajib ataupun nasional. Namun
pada beberapa daerah atau provinsi di Finlandia melakukan ujian final tes yang dilaksanakan serentak selama 3 hari dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah berdasarkan standar dari edukasional. Selanjutnya ada sistem penilaian di Indonesia. Jadi untuk sistem penilaian yang digunakan di Indonesia itu mengacu pada KKM. Jadi KKM ini merupakan batas kriteria kelulusan atau ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh siswa. KKM ini digunakan untuk mengkategorikan siswa ini lulus atau tidak. Jadi apabila ada siswa yang belum memenuhi KKM, akan dilakukan remedial atau pengulangan pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir ialah kualifikasi guru yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Sibres, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kualifikasi guru. Nah, kualifikasi guru di Finlandia sendiri ini diatur dalam keputusan pengajaran kualifikasi atau keputusan nomor 986 pada tahun 1998 tentang persyaratan kualifikasi bagi personil pengajar dan perubahan keputusan tersebut sesuai SK nomor 865 tahun 2005. Next. Nah, untuk menjadi guru mata pelajaran yang berkualitas di sekolah yang komprehensif kelas 1 hingga kelas 9 di Finlandia, seseorang harus telah menyelesaikan yang pertama, universitas tingkat yang lebih tinggi atau gelar menengah atau setara dengan 60 kredit ECTS. Kredit ECTS sendiri adalah European Credit Transfer System atau selama 35 minggu studi dalam suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang komprehensif. Nah, yang ketiga ini ada 60 ECTS, studi pedagogis guru. Nah, selanjutnya untuk menjadi guru mata pelajaran yang berkualitas di sekolah menengah atas di Finlandia, seseorang harus telah menyelesaikan yang pertama, universitas tingkat yang lebih tinggi atau setara dengan gelar master. Kemudian setidaknya telah menyelesaikan 120 ECTS dalam satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah atas dan setidaknya 60 kredit dalam mata pelajaran lain. Dan yang ke-10. Next. Nah, selanjutnya adalah kualifikasi akademik bagi guru yang paling dasar adalah master. Untuk menjadi guru mahasiswa akan melewati 3 tahap nasional atau tidak. Yang pertama itu ada tahap pertama, mahasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi. Mahasiswa akan melakukan tahap wawancara serta melakukan kebutuhan sebuah simulasi serta kreativitas menjadi komponen utama dalam penilaiannya. Kemudian yang terakhir merupakan penentu apakah seseorang bisa diterima menjadi guru atau tidak. Seorang mahasiswa akan dinilai dari semua aspek. Next. Nah, selanjutnya adalah kualifikasi guru di Indonesia. Nah, standar kualifikasi akademik guru ini dibagi menjadi 2 di Indonesia. Yang pertama ada kualifikasi pendidikan formal, yang kedua adalah kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Next. Nah, untuk kualifikasi pendidikan formal, yang pertama untuk guru PAUD, TK atau RA, minimal diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 bidang pendidikan anak usia dini dan psikologi dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang kedua untuk guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
itu minimal diploma 4 atau sarjana S1 sesuai bidang pendidikan sekolah dasar atau PGSD dan psikologi dari program studi terakreditasi. Kemudian yang ketiga ada guru SMP sederajat minimal diploma 4 atau sarjana S1 sesuai dengan ilmu yang diajarkan dan berasal dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang terakhir, guru SMA sederajat minimal diploma 4 atau sarjana S1 sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan dan berasal dari program studi yang terakreditasi. Next. Nah, untuk kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan, ini kepada calon pendidik yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang tertentu dan layak untuk menjadi seorang pengajar tapi tidak memiliki sertifikat pendidikan formal atau ijazah. Wewenang pemberi predikat tersebut adalah perguruan tinggi. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang bisa diambil adalah beberapa sistem pendidikan di Finlandia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya tidak adanya pekerjaan rumah, durasi sekolah yang tidak penuh, tidak ada sistem ujian nasional, kesiapan umur ketika anak masuk sekolah, dan kualitas guru yang diharuskan memiliki standar pendidikan strata 2. Sedangkan perbedaan sistem pendidikan Indonesia yang masih menggunakan cara sendiri dengan pergantian kurikulum yang masih harus disesuaikan dengan keadaan pendidikan yang dirasa banyak pakar terlalu ambisius. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.